teman-teman pernah gak sih kalian saat kita lagi buka sosial media terus tanpa kita sadari teman-teman yang di followers kita membuat satu postingan, bisa itu postingan mereka mencapai prestasinya atau mungkin unboxing gadget barunya atau mungkin mereka lagi jalan-jalan, terus tanpa kita sadari kita merasa kurang lalu kita membandingkan dengan diri kita sendiri, terus mereka tuh juga malah iri dengan kita, iri dengan apa yang sudah kita lakukan gitu. Nah, kalau itu izinkan saya untuk membuka pidato kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lebih bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita segala nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat Islam, sehingga kita bisa bertemu kembali, bisa bertemu kembali dalam kehidupan ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu kita teruskan kepada diri kita, yakni Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, mungkin pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan sedikit pesan mengenai hal-hal sederhana mengenai bersyukur. Teman-teman, pada era kali ini, pada zaman kali ini di mana semua alat serba canggih, semua serba cepat. Salah satunya adalah media sosial. Nah, di media sosial ini semua bentuk, semua aktivitas manusia kita tuh bisa mengetahui, baik itu aktivitas mereka di luar sana atau mungkin saat mereka mengabarkan suatu hal gitu. Lalu tanpa kita sadari, kita merasa kurang, kita membandingkannya dengan diri kita sendiri. Mungkin kita merasa kurang pintar, kurang cantik, kurang kaya, atau mungkin kurang dari segalanya. Akan tetapi dari kekurangan-kekurangan kita itu, barangkali itu menjadi salah satu bentuk iri orang-orang lain terhadap kesederhanaan kita. Lalu Nabi sendiri juga sudah mengutip nih, sudah memberikan solusi gitu mengenai rasa iri kita. Ada salah satu sabda beliau yang berbunyi, kalau Rasulullah SAW menjuru ilaman asfala minkum, kalau tanjuru ilaman huwa fawqakum, fahuwa ajdaru an la tasdaru nikmatullah. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, lihatlah apa yang berada di bawahmu dan lihatlah apa yang berada di atasmu, karena hal itu lebih baik agar kamu tidak mengkufuri nikmat Allah. Nah teman-teman, dari hadis tersebut bahwa kita lihat gitu, Nabi sendiri itu sudah mention, sudah kasih tahu kalau kita itu nggak boleh nih apa-apa tuh lihat ke atas terus. Padahal orang-orang yang di bawah kita, orang-orang yang tidak sebelum kita itu malah iri dengan apa-apa yang sudah kita punya. Teman-teman, mungkin kita bisa merefleksikan atau mencari apa sih yang sudah kita punya gitu. Misalnya kayak kita sudah bisa berkuliah, kita sudah punya teman yang baik, kita bisa hidup dengan nyaman. Ini tuh adalah salah satu hal atau nikmat yang telah Allah berikan gitu. Tapi tanpa kita sadari, ini tuh hal-hal yang biasa yang kita dapatkan. Padahal hal-hal ini adalah sesuatu yang mungkin diirikan oleh orang lain. Nah teman-teman, jadi rasa bersyukur ini tuh bukan sesuatu kita tuh bukan sesuatu yang harus kita nggak boleh nih punya cita-cita yang tinggi. Padahal dari bersyukur ini adalah salah satu bentuk sikap hati kita untuk bisa mencapai hati yang lebih tenang, hati yang lebih damai, dan juga hati yang lebih bahagia. Dan Allah sendiri juga sudah memberikan janjinya di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza a'tadnakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan mengumumkan, sesungguhnya ketika aku memberikan kamu nikmat, maka aku akan sesungguhnya ketika aku memberikan nikmat, lalu kamu bersyukur, maka aku akan memberikan nikmat kepadamu. Dan apabila aku memberikan nikmat kepadamu, lalu kamu kufur, maka aku akan memberikan azab yang pedih kepadamu. Teman-teman, dari firman Allah ini, Allah itu juga bilang nih, kalau ternyata saat kita diberi nikmat dari Allah, terus juga kita bersyukur nih atas nikmat yang telah Allah berikan gitu. Nah, pasti Allah itu akan menambahkan nikmat apa yang sudah kita punya, akan ditambah terus. Akan tapi kalau kita kufur atas nikmat Allah, kita lupa nih akan rasa syukur yang telah Allah berikan gitu. Pasti
azab yang pedih akan diberikan kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Nah teman-teman, terus gimana nih cara kita biar bersyukur gitu? Ada dua cara di sini agar kita bisa bersyukur. Cara pertama itu kita bisa ucapkan dengan sepenuh hati. Lalu cara yang kedua kita bisa ucapkan dari sepenuh hati itu kita lakukan dengan tindakan. Tindakannya seperti apa? Tindakan yang diridhoi oleh Allah. Kalau teman-teman masih bingung, coba kita mencari contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada salah satu orang kaya, di mana orang kaya itu tuh sering banget berinfak, sering banget menggunakan hartanya untuk menolong orang-orang. Nah, dari hal itu kita juga bisa lihat nih, biasanya orang-orang seperti itu hartanya tidak pernah surut, terus juga orang-orang di sekitar itu sangat mencintainya, orang-orang juga mungkin bakal menolong juga gitu, bahkan si orang ini minta bantuan. Nah ini tuh adalah salah satu bentuk orang-orang yang memakai nikmat dari Allah di jalan-jalan untuk Allah gitu. Terus bagaimana ya dengan orang-orang yang kikir? Orang-orang kikir itu adalah gimana? Orang-orang yang diberikan harta oleh Allah terus menggunakan hartanya di jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah seperti pelit, terus juga ria atau melakukan jual beli dengan hasil curang. Itu mau tak mau Allah akan mengambil hartanya sampai surut dan juga orang-orang sekitarnya akan membencinya dan mengutuknya, lalu pada akhirnya nanti Allah pun akan memberikan azab nanti. Nah teman-teman, mungkin dari sikap rasa bersyukur kita merasa rasa bersyukur ini buat kita stagnan nih di hidup kita, buat kita tidak hidup maju-maju aja kayak begini-begini aja. Padahal dari kita bersyukur ini kita tuh bisa nih membuka segala pintu gitu. Itu adalah salah satu kunci apa? Kunci untuk bisa membuka pintu rezeki, pintu kemudahan, dan juga pintu kebahagiaan. Nah mungkin dari sini kita bisa nih mulai menyadari gitu bahwa hal-hal kecil juga bisa kita syukuri. Misalnya dari bangun pagi kita bisa sarapan, kita bisa berangkat ke kampus dengan selamat, terus juga mendengarkan ilmu yang dikasih oleh dosen, itu juga adalah salah satu rasa bentuk syukur kita gitu, apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai penutup, semoga apapun yang telah saya sampaikan, apapun yang telah saya berikan, semoga kita bisa menjadi pribadi yang pandai bersyukur dan tidak mudah mengeluh dengan pandai dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Akhirul kalam, saya pamit undur diri. Sebagaimana Al-Quran mengatakan ya, mundur masalah dan jenderal kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.